Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah masuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan inayah kepada kita semua, agar supaya kita senantiasa menghiasi hari-hari bulan Ramadan dan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kita temukan di dalam suratul Baqarah, yang merupakan surah kedua dalam tertib mushaf setelah surah Al-Fatihah. Al-Baqarah sebagaimana dijelaskan ulama adalah bermakna sapi betina. Lalu mengapa atau apa hikmah dasar pelaksanaan ibadah puasa ini Allah letakkan di dalam suratul Baqarah? Sebelum itu kita ingin menjelaskan substansi yang dijelaskan di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ujung dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Kata la'alla di sini dengan berbahagia, oleh ulama tafsir dimaknai sebagai sebuah kepastian yang membedakan bila kita sebagai orang tua menyampaikan kepada anak, "Nak, mudah-mudahan kalian sukses, mudah-mudahan kalian selamat dalam perjalanan," maka itu mengandung makna kemungkinan. Tetapi bila mana Allah mengatakan la'alla, semoga, maka di sana mengandung unsur kepastian. Karena Allah yang memiliki segala sesuatu kemutlakan di muka bumi ini. Oleh karena itu maka bila kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka insya Allah kita pasti menjadi orang yang bertakwa. Nah, kepastian ini dengan berbahagia itu terkait dengan tadi penamaan suratul Baqarah yang menjadi tempat ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dikatakan suratul Baqarah karena surah ini mengandung kisah tentang sapi betina. Yaitu ketika pada zaman dulu, ketika seseorang wafat, maka tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Lalu kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Dengan kisah ini, mereka bertanya, sapi yang bagaimana? Lalu jawab bahwa sapi yang warnanya begini, sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, sapi yang tidak tua dan juga tidak muda dan tengah-tengahnya dan seterusnya. Dan karena banyaknya pertanyaan mereka ketika itu, hampir saja mereka tidak menemukan sapi yang diperintahkan. Pada akhirnya ditemukanlah sapi lalu disembelih. Lalu Allah memerintahkan bahwa pukulkanlah bagian sapi tadi kepada si mayit. Lalu dia hidup untuk menunjuk siapa yang membunuhnya. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati
untuk memperlihatkan kekuasaan. Dengan nalar manusia, dengan logika manusia, tentu saja sulit memahami peristiwa ini. Oleh karena itu maka, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita bahwa apapun yang terjadi di luar logika manusia, di luar nalar manusia, maka itu wajib kita imani. Oleh karena itu maka, sesungguhnya inti suratul Baqarah adalah keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka, puasa sesungguhnya adalah ingin mempertegas kembali tentang keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keyakinan kita bahwa setelah melaksanakan ibadah puasa ini pasti pasti kita akan memperoleh ketakwaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.